Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Secara khusus bagi bangsa Indonesia yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan pada hari ini, semoga semakin diberkati di dalam mensejahterakan semua rakyat. Renungan kita pada pagi hari ini Rabu 17 Agustus 2022 dengan judul Saya Mengakui Engkau Mengampuni. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Bagi mereka yang menginsafi dosa dan diberkati dengan suatu perasaan ketidaklayakan mereka, maka ada pelajaran iman dan keberanian dalam tulisan ini. Alkitab mengungkapkan dengan setia akan akibat kemurtatan Israel, tetapi itu juga menonjolkan kerendahan hati yang mendalam dan pertobatan, pengabdian yang sungguh-sungguh, dan pengorbanan yang berdasarkan kemurahan hati yang menandai saat-saat mereka kembali kepada Tuhan. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidikan hati yang besar itu. Ia melihat dirinya sendiri dituduh sebagai seorang yang durhaka, tetapi ia tidak demikian. Oleh karena hal ini membuka jalan kekecewaan karena pengampunannya telah disediakan. Ia dapat bersuka-suka dengan perasaan dosa diampuni dalam kasih Bapa di surga yang mengampuni itu. Kemuliaan ilahlah yang memagari orang-orang berdosa yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya untuk membalut luka mereka, untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Mazmur Daud mencakup segala macam pengalaman, mulai dari dalamnya kesalahan yang disadari dan hukuman yang dijatuhkan oleh diri sendiri, sampai kepada iman yang paling agung dan hubungan yang amat luhur dengan Allah. Catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya mendatangkan kutuk dan kehinaan, tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam, bahwa iman akan mengangkat jiwa yang bertobat dan ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari segala jaminan yang terkandung di dalam firman-Nya, itu merupakan salah satu kesaksian yang paling kuat akan kesetiaan, keadilan, dan perjanjian rahmat Allah. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya dimanapun kita berada, inilah prinsip kebenaran yang harus kita terima dan kita akui, dan ini menjadi pengharapan bagi kita bahwa pada saat kita mengakui dosa kita, maka Allah akan menjadi pengampun dan sumber kemurahan hati. Yang paling penting bagi manusia yang berdosa pada saat sekarang ini adalah harus ada insaf, mengakui dan menyadari bahwa kita hidup di dalam kekeliruan dan kesalahan, dan kita tidak memiliki kekuatan, bahkan tanpa berdaya, oleh karena kita tidak memiliki kelayakan di hadapan Tuhan. Semua ini adalah hal yang harus kita akui dan terima, dan pada saat kita dengan penuh kerendahan hati untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, maka hatinya terbuka dengan kuasa pengampunan untuk diserahkan kepada kita. Dia akan mengangkat kita kembali, sama halnya seperti Daud yang jatuh di dalam lubang dosa yang begitu dalam, dan bahkan dia tidak menyadari bahwa dia sudah memilih hukumannya sendiri. Tetapi pada saat dia ditegur dan disadarkan, dan dia memiliki pertobatan yang begitu tinggi, dan dia tidak kembali kepada lubang yang sama, tetapi dia memiliki penyerahan dan siap menerima konsekuensi atas segala akibat dosa, tetapi dia berduka di dalamnya, sehingga dia memohonkan pengampunan Tuhan dan belas kasihannya, sehingga kemurahan Allah terjadi dalam kehidupannya. Semoga hal yang serupa menjadi bagian kita. Mari kita imani dan berpengharapan. Kita juga manusia yang lemah, tetapi Tuhan
akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersuka cita oleh karena berkat Tuhan yang kembali kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu bahwa semakin dekat kami kepada kedatangan Tuhan, semakin kami memerlukan kekuatan dan pertolongan kuasa-Mu hadir dalam hidup kami. Oleh karena tantangan pun semakin besar, setan semakin memiliki keinginan untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya iman pengharapan kami diteguhkan lewat apa yang sudah kami dapatkan di dalam perenungan ini ya Bapa, supaya kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengampunan yang sesungguhnya, dan sebagaimanapun besarnya kesalahan dan dosa yang ada dalam hidup kami Bapa, tetapi pada saat kami menyadari dan kami rindu untuk keluar dan untuk dimenangkan, maka Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan menyertai, berikanlah kesehatan dalam kehidupan masing-masing, pimpinkan dalam semua pekerjaan, sehingga berkat Tuhan tercurah untuk membawa kelimpahan. Terkhusus pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang merayakan untuk hari kemerdekaan. Biarlah Tuhan memberkati para pimpinan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai terendah, untuk dapat bijaksana dalam mengaturkan roda pemerintahan, serta mampu untuk mensejahterakan masyarakat rakyat yang dipimpin. Terutama ya Bapa, harapan kami, biarlah kami memperoleh kebebasan, dapat beribadah, memuji dan memuliakan Engkau pada hari yang Engkau tentukan. Ya Bapa, memberkati orang-orang tua dalam kehidupan mereka di menjalani masa indah, masa tua. Tuhan akan tuntun, berikan kesehatan, umur yang panjang. Hamba-Mu berdoa juga bagi para janda-janda, anak-anak yatim piatu dimanapun berada. Kasih-Mu menjadi bagian mereka, pemeliharaan-Mu akan tetap berlangsung, sehingga mereka tetap bersuka cita untuk dapat melihat bahwa Allah sangat peduli. Terima kasih ya Bapa untuk segenap kasih-Mu yang akan kami terima di sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.